Oke, baik rekan-rekan semua, kita pada kesempatan malam hari ini karena sudah semuanya hadir, saya cek kita akan berangkat, rekan-rekan semua, ya, kita akan berangkat memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini untuk minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret 2026 ini. Nah, sebelum kita mulai rekan-rekan, mari kita berdoa. Syukur Tuhan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk kembali mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama hingga minggu kedua bulan Maret yang akan datang ya Tuhan. Berkati jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai dan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan semua, untuk materi kita di minggu pertama bulan Maret 2026 ini judulnya adalah hormat yang bikin hati meleleh. Bacaan dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8 ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Saya sudah menyiapkan versi scan-nya gitu ya. Mungkin satu orang cukup untuk membacakan bagian ini. Rekan-rekan, adakah yang rela hati dan tanpa berbeban berat mau membacakan bagian ini? Silakan rekan-rekan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya, Pak. Silakan, Kak. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan semua, ini bacaan yang boleh dibilang tidak bacaan yang tidak asing dan bacaan yang sangat mungkin kita kenal, gitu ya, bagian ini, di mana ini merupakan momen di mana Yesus hendak memasuki penderitaannya, bukan penderitaannya, memasuki masa penyalipannya, karena di ayat yang pertama di situ dikatakan dengan tegas 6 hari sebelum Paskah ya, bahwa ini menegaskan penderitaan Yesus itu sudah semakin dekat. Dan di dalam situasi itu, Bapak Ibu Saudari, kita bisa melihat seorang bernama Maria, gitu ya, saudaranya Lazarus, itu meminyaki kaki Yesus dengan setengah liter minyak narwastu di kota Bet-Ania. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu rekan-rekan, dari nama kotanya aja, Betania atau Bet-Ania, itu Bet artinya rumah, Ania dari kata Ani itu artinya adalah orang tertindas. Jadi ada beberapa arti untuk kata Betania, yaitu rumah orang miskin, rumah orang tertindas, atau rumah buah ara muda, begitu ya. Nah, di dalam bagian ini menunjukkan bahwa kondisi ketika 6 hari sebelum Paskah, Yesus itu masuk ke tempat yang boleh dibilang ya tidak terlalu terpandang, begitu ya. Rumah yang menjadi tempat daripada orang-orang tertindas, ya. Di mana di tempat itu dia membangkitkan Lazarus. Oleh
karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu sangat menyentuh hati Maria, dia melakukan simbol di mana Maria itu mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, meminyaki kaki Yesus. Saya pernah khotbahkan bagian ini, seingat saya. Kalau kita bicara minyak narwastu dipegang atau dimiliki oleh seorang perempuan, maka itu adalah minyak yang nanti akan dia pakai ketika pernikahannya. Ya, jadi tradisi. Dan minyak narwastu itu jadi mahal karena apa? Karena bukan berasal dari Israel. Dia berasal dari daerah India dan sekitar, Himalaya dan sekitar. Gitu ya. Dan itu memang dikenal dengan wangi yang luar biasa. Mahal sekali berarti ini ada dua kemungkinan minyak narwastu itu dimiliki oleh Maria dan Marta. Yang pertama, mereka memang punya uang cukup banyak sehingga mereka bisa beli itu. Atau yang kedua, orang tua mereka itu menabung dari kecil sedikit untuk supaya mereka nanti ketika menikah, mereka bisa memakaikan minyak itu sebagai wewangian. Ya. Nah, namun dari bagian ini kita bisa melihat bagaimana Maria tidak hanya sekedar melakukan tindakan yang boleh dibilang teatrikal gitu ya. Bukan sekedar tindakan teatrikal, tetapi justru menjadi tindakan di mana menunjukkan Maria itu memberikan rasa hormatnya kepada Yesus. Memberikan masa depannya kepada Yesus. Menaruh pengharapan akan apa yang akan terjadi di depan di dalam Yesus. Nah, ini justru rekan-rekan menimbulkan berbagai reaksi. Karena apa? Karena reaksi simbolis ini tentu mengundang kritik dari orang yang mencari panggung sosial. Ya. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Di mana dia mengkritik kenapa nggak dijual aja, orang uangnya diberikan kepada orang miskin. Di balik kritiknya itu sebenarnya Yudas itu ingin mendapat keuntungan pribadi. Ya. Ingin mengambil keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Kesannya dia ingin membela orang miskin, tetapi kenyataannya bukan membela, tapi mencuri dari orang miskin. Oleh karena itu Yesus menanggapinya dengan santai, di mana dia bilang, ya udah biarin aja lah. Toh ini akan dia lakukan untuk hari penguburan. Yesus sudah tahu bahwa Yudas Iskariot akan menjual dia. Orang-orang miskin selalu ada bersama dengan kamu. Menempatkan Yudas, Yesus dalam kalimat itu menempatkan Yudas sebagai salah satu dari orang miskin itu. Orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tapi aku tidak selalu bersama kamu. Menegaskan bahwa Yesus tidak lama lagi akan segera diserahkan untuk menjadi karya tebusan bagi seluruh umat manusia. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, kita melalui cerita ini rekan-rekan ingin mengajak anak-anak, apalagi di Minggu Prapaskah 2, kita ingin mengajak hati anak-anak itu untuk boleh menyadari bagaimana Yesus berkorban. Lebih pengorbanan Maria itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Maria memberikan masa depan, memberikan harta yang mahal. Tapi pengorbanan Yesus tidak hanya sekedar memberikan masa depan, tapi dia menjamin hari depan buat kita. Oleh karenanya melalui materi ini kita mau mengajak anak-anak untuk menghormati Yesus. Karena apa? Karena hormat yang tepat bagi Yesus itu membuat hati kita meleleh dan tersentuh. Ketika kita menghormati Yesus, maka kita akan memberikan diri kita, melibatkan diri kita, dan memberi yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Benar-benar memberikan penghormatan yang tulus, bukan sekedar hanya pansos aja, tapi benar-benar penghormatan yang tulus, yang tidak mencari atau bahkan mencuri kemuliaan Allah untuk kepentingan pribadi kita. Oleh karena itu, rekan-rekan, ini juga menjadi bagian daripada pendekatan kita, di mana kita mau mengajak mereka menghormati pengorbanan Kristus melalui kegiatan yang bisa mereka lakukan untuk merespon karya pengorbanan dan penghormatan itu yang membuat hati kita meleleh. Di mana ayat hafalannya diambil dari Markus 14 ayat 8b dan lagu-lagu pendukungnya bisa dilihat di sana. Ada tambahan rekan-rekan semua? Atau aman?
Aman? Oke, kalau nggak ada respon berarti saya anggap aman. Kita lanjut kepada aktivitas. Untuk aktivitasnya rekan-rekan, bagian daripada kelas Daniel, Esther, Daud, yang ini. Kelas Daniel silakan mungkin dibantu oleh orang tuanya. Ya, mewarnai gambar Maria mengurapi kaki Yesus. Ya. Itu untuk yang kelas Daniel, Esther, Daud. Lalu untuk kelas Yeskiel dan kelas Musa, maka kita ini menuliskan komitmen untuk belajar berkorban selama 1 minggu ke depan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga teman-teman tambahannya adalah sudah mulai minggu besok gitu ya, kan minggu ini tanggal 22 nanti kan dibagikan gitu ya, dibagikan untuk amplop aksi puasa Paskah. Jangan lupa teman-teman, rekan-rekan guru sekolah minggu semua, di tanggal bulan Maret, tiap minggu sampai tanggal 5 gitu ya, kan dikumpul tanggal 5. Jangan lupa untuk di follow up terus, diingatkan terus agar amplopnya itu diisi dan dikembalikan tanggal 5. Nah, ini untuk aktivitas yang kelas kelas Yeskiel sampai dengan Musa. Yang tadi yang di atas itu yang Daud sampai dengan Esther. Ada pertanyaan rekan-rekan? Pak Ram, untuk yang tadi Ya, Bu, kan gimana, Bu? gambar Maria untuk aktivitas kelas Esther, itu kan mewarnain Maria Gambar mengurapi Maria kaki mengurapi Yesus. kaki Yesus. Gambarnya dari mana, Pak? Nggak ada linknya. Ada kayaknya di bahannya deh, Bu. Di ininya ada. Di folder itu ada. Di folder yang sahabat anaknya ada kok, Bu. Coba saya lihat. Ada kok. Tadi saya lihat soalnya. Ah. Maret 2026 aktivitas. Maret bulan 1. TK dan TK. Nah, ini dia. Ini, Bu, ada, Bu. Baik, Pak. Makasih. Ya, sama-sama, Bu. Oke, rekan-rekan, diingat ya aktivitasnya itu, ayat hafalnya itu nanti versinya tinggal disesuaikan ke TB2. Kita lanjut ke minggu kedua. Ini yang Yeskiel Musa gitu ya. Jangan lupa diingetin juga untuk amplop aksi puasanya. Ya. Ini untuk minggu kedua rekan-rekan dengan tema Raja Datang Sorak-sorai Pecah dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ini bacaan yang juga nggak asing lagi. Saya pikir satu orang aja cukup. Ini saya sudah siapkan untuk scanannya. Barangkali satu orang yang hendak membacakan, rekan-rekan, ada yang mau menolong? Satu orang? Ya, Pak. Bagian ini ada? Ya, Pak. Silakan, Bu Samtini. Oke. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dieluh-eluhkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Ketika kamu memasukinya, kamu segera akan menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda
tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab, "Seperti yang sudah dikatakan Yesus." Maka orang-orang itu membiarkan mereka mengambilnya. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan menganalisinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus pun duduk di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ia masuk ke Yerusalem, ke bukit Allah, dan meninjau semuanya. Namun karena hari hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, rekan-rekan, terima kasih Bu Samtini. Tadi juga terima kasih Bu Karomai. Kalau bagian ini jadi kayak retrospek gitu ya, back gitu ya. Kalau yang tadi kan setelah masuk ke Betania. Nah, ini momen sebelum Yesus masuk ke Betania, di mana ini sebenarnya momen Prapaskah 6. Gitu ya, Prapaskah 6 yang dikenal sebagai Minggu Palma, sedangkan ini dibawakan di Prapaskah 3. Nah, rekan-rekan semua, kalau kita lihat di bacaan ini adalah momen di mana Yesus hendak masuk ke Yerusalem untuk untuk ya dia setelah ditinggikan ini maka akan direndahkan, begitu ya. Nah, di dalam bagian ini Yesus hendak merayakan Paskah ke ke Yerusalem sebagaimana orang Yahudi pada umumnya. Di dalam bagian ini Yesus memasuki Yerusalem dan dia melakukan tindakan penegasan tentang anak domba Allah itu melalui penggenapan sebuah nubuat, ya. Nubuat Zakaria 9 ayat 9. Nah, ini menarik karena tidak menggunakan kuda, melainkan menggunakan keledai. Nah, kenapa alasan keledai dipilih? Karena kalau kuda ataupun unta itu jadi kendaraan perang, ya. Sedangkan keledai itu kan nggak bisa perang. Keledai itu adalah kendaraan pembawa beban. Jadi ini menandakan bahwa Yesus tidak mencari konfrontasi ketika masuk ke Yerusalem, melainkan dia itu hendak membawa perdamaian dan pendamaian. Hal inilah yang diketahui oleh orang banyak, di mana mereka menyambut tindakan ini dengan membentangkan pakaian. Ya, ini menjadi bentuk penghormatan kepada seorang raja, di mana jubah-jubah mereka dilepas dan menjadi karpet merah buat Yesus. Ya. Ada pula daun palma di sana, sebuah lambang yang melambangkan sukacita, kebebasan, dan kemenangan. Ya, ini menjadi, apalagi juga ada teriakan Hosana, ya. Kalau Bapak Ibu suka dengar saya kan gitu ngomong haleluya, terus tiba-tiba diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi, itu ayat Alkitab dari situ sebenarnya kata-kata saya ketika ngerespon kalau ada sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Ada teriakan Hosana di sana. Hosana secara arti itu artinya adalah selamatkan kami. Ya, makanya kita menyanyikan Hosiana atau Hosana selama Minggu Prapaskah ini. Karena apa? Artinya kita meminta diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Di dalam bagian ini, Yesus dilihat oleh masyarakat di sana sebagai raja yang akan membebaskan, di mana mereka sudah merindukan pertolongan. Namun justru pengharapan ini, karena mereka hanya menaruh pada harapan pembebas politis, ini bertentangan dengan misi Yesus. Di mana nanti mereka yang berteriak Hosana, Hosana inilah yang akan berteriak salibkan dia. Mereka yang berteriak diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dialah yang akan berteriak salibkan dia, bebaskan Barabas. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Dalam bagian ini rekan-rekan, kita mau melihat bahwa kadang tepuk tangan itu harus dimaknai dengan penuh kebijakan. Ya. Satu sisi,
kita melihat tepuk tangan itu sebagai bentuk pujian, tapi di sisi lain itu juga Anda yang bisa mematikan buat kita. Dalam konteks ini kita mau mengajarkan kepada anak bagaimana kita tidak hanya bijak di dalam bertepuk tangan, tetapi kita benar-benar menyambut Yesus sebagai pahlawan iman kita. Bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Raja yang dimuliakan lewat tindakan kita. Tindakan kita yang mau mengarahkan diri, mengarahkan hati, mengarahkan pikiran untuk kemuliaan nama. Makanya lewat tema minggu kedua ini yang berjudul Raja Datang Sorak-Sorai Pecah, kita mau mengajak anak-anak untuk menyambut Yesus tidak diri mereka dengan sorak-sorai yang pecah. Benar-benar menyambut Yesus sebagai Sang Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita karena Dia datang dalam nama Tuhan. Bukan untuk membinasakan, tapi untuk menyelamatkan. Nah, ini yang semakin ditegaskan di dalam ayat hafalan kita, rekan-rekan, dari Markus 11 ayat 9b, tinggal disesuaikan saja dengan versi TB2, yaitu Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini jadi ayat hafalan yang menekankan kita punya penekanan pelajaran dan lagu-lagu pendukungnya bisa rekan-rekan lihat di dalam bagian ini. Sampai di sini rekan-rekan semua, apakah ada pertanyaan? Aman semua? Oke, kalau aman kita akan lanjut kepada aktivitas. Untuk kelas Daniel sampai Daniel Esther Daud, maka aktivitasnya adalah ini gitu ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh orang tuanya di kelas Daniel mengurutkan alur cerita Alkitab. Ini sangat berguna buat psikologi mereka karena membantu untuk mengurutkan jalan cerita begitu ya. Saya ingat banget ada salah satu tes psikologi zaman saya SD, nggak tahu sampai sekarang masih ada apa enggak, itu ngurutin gambar gitu ya, ngurutin gambar jalan ceritanya gimana gitu ya. Nah, ini akan membantu anak-anak kita, khususnya baik kalau yang Daniel ya dibantu oleh orang tuanya, tapi kalau yang kelas Esther dan Daud itu membantu mereka untuk memahami bagaimana cara Yesus masuk begitu ya, mengurutkan dari gambar-gambar yang seperti ini. Ini untuk yang aktivitas Daniel, Esther, Daud. Lalu untuk kelas Musa sampai dengan Immanuel, ini mungkin kita baiknya sih, aduh ini daun palem lagi, jangan daun palem lah. Ini kita mengakali ini untuk Yeskiel dan Immanuel dengan membuat salib aja, membuat salib gitu ya. Salibnya ditulis, salibnya itu nggak usah dari daun palma, cukup salib aja, dipotong dari kertas, nah dituliskan ayat hafalannya gitu ya, untuk yang kelas Yeskiel sampai dengan Musa gitu, Yeskiel sampai dengan Musa membuat salib dari kertas. Nah, Musanya salibnya itu nanti dituliskan ayat hafalan yang hari itu begitu ya, ayat hafalan hari itu. Nah, sekali lagi ayat hafalan hari itu di mana terambil dari, karena ini masih jauh harusnya untuk ke soal palma. Ayat hafalannya ini ya. Talib lalu dituliskan ayat hafalannya ini, nggak usah pakai daun palem. Ini yang untuk Yeskiel dan juga kelas Musa aktivitasnya itu. Sedangkan kalau kelas Daniel, Esther, Daud mengurutkan gambar ini gitu ya. Ada pertanyaan rekan-rekan?
Aman semua? Aman, Pak. Oke, kalau sudah aman rekan-rekan, maka persiapan kita beres untuk minggu pertama dan kedua bulan minggu pertama dan minggu kedua bulan Maret ini. Untuk persiapan berikutnya rekan-rekan untuk minggu ketiga sampai dengan kelima bulan Maret, maka kita akan melakukan persiapan di tanggal 7 ya. 7 Maret 2026 seperti biasa jam 7 kita akan persiapan kembali untuk yang minggu ketiga sampai dengan kelima bulan Maret 2026 ya. Persiapan GSM jamnya seperti biasa jam 7 malam. Oke. Kita akan persiapan secara online. Dan jamnya juga jam 7. Jangan lupa rekan-rekan untuk menonton lagi tayangan persiapan. Juga diingatkan besok teman-teman pertanggal 22 Februari, tolong saya sudah order ke David untuk mengantarkan amplop aksi puasa Paskah ke ruang guru sekolah minggu. Silakan dibagikan ke murid-muridnya masing-masing di tiap kelas. Diingatkan bahwa amplop itu nanti dikumpul tanggal 5 April bertepatan dengan Paskah gitu ya. Dan tujuan amplop itu adalah untuk meningkatkan maupun memperbaiki fasilitas gereja kita mulai dari anak-anak sampai dengan lansia. Jadi semua kebagian dari dana itu. Gitu ya. Kalau tahun kemarin kan kita fokus di anak dan remaja. Nah, tahun ini semua kebagian dari bagian itu gitu ya. Tolong diingatkan dan juga videonya disosialisasikan rekan-rekan semua yang sudah di-sharing. Puji Tuhan nggak perlu rekaman lagi, sudah dibantu oleh teknologi AI, kita bisa dan videonya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Gitu ya. Tolong diingatkan rekan-rekan. Dan setiap minggu jangan lupa selain aktivitas tadi, maka setiap minggu kita akan memfollow up itu sebagai reminder gitu ya. Kita ingetin ke anak-anak gimana aksi puasanya dari kelas Daniel sampai dengan Immanuel gitu ya. Remaja juga besok harusnya dibagikan gitu ya. Remaja itu besok dibagikan untuk amplop aksi puasa Paskahnya gitu. Per tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 April semua dikumpul tanggal 5 April hari Minggu untuk nanti karena seperti biasa akan dipersembahkan begitu ya. Seperti itu mungkin rekan-rekan, dan juga jangan lupa kita ini sudah masuk minggu Prapaskah, lilin-lilin ungu baik yang lilin dinyalakan kalau bisa, kalau nggak bisa lilin ditempel silakan dipasang di masing-masing kelasnya. Itu kalau sudah tidak ada lagi tambahan rekan-rekan, itu saja remindernya. Jangan lupa kita juga untuk berpartisipasi, ajak orang tuanya untuk berpartisipasi dalam aksi puasa Paskah GKI Cicurug tahun 2026 ini. Ya, karena segala sesuatu pasti dari kita dan untuk kita, kemajuan kita bersama. Itu aja rekan-rekan, kalau nggak ada lagi maka kita akan mengakhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan ini dari awal hingga selesai. Biarlah apa yang kami persiapkan ini di tengah ketidaksempurnaan, boleh Kau sempurnakan ya Bapak. Jika saudara kami akan bersama melanjutkan kehidupan kami masing-masing dengan segala aktivitas kami. Berkati ya Tuhan, agar apapun yang kami kerjakan dan apapun yang kami lakukan, segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam. Salam, terima kasih Pak.